Pernah nggak sih ngerasa kayak lagi ngejar sesuatu, tapi kok nggak pernah puas-puas? Seolah-olah ada lubang yang coba kita isi, tapi nggak pernah benar-benar penuh. Hari ini, kita bakal bedah sebuah kutipan yang mungkin bisa mengubah total cara kita memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Yuk kita selami bareng-bareng. Nah, ini dia kutipannya. Pendek ya, tapi dalam banget. Di dalam dua kalimat ini, ada dua ide besar yang saling nyambung. Kayak dua sisi mata uang gitu. Yuk, kita bedah satu persatu buat nemuin kebijaksanaan yang tersembunyi di dalamnya. Oke, kita mulai dari bagian pertamanya ya, tamu terhormat di bumi. Coba deh, rasain dulu kalimat ini. Ide ini ngajak kita buat lihat posisi kita di dunia tuh dari kacamata yang beda banget. Sebuah pandangan yang berakar pada harga diri dan martabat yang sebenarnya oleh kita punya dari sananya. Pesan ini tuh ngingetin kita bahwa pada dasarnya kita ini bukan pengemis. Kita datang ke dunia ini bukan buat minta-minta, tapi sebagai tamu yang kedatangannya tuh disambut dan dihormati. Coba bayangin deh bedanya. Pengemis datang dengan tangan menengadah, sementara tamu datang dengan kepala tegak. Jadi, apa sih artinya jadi tamu terhormat itu? Ini bukan soal status sosial loh ya, tapi lebih ke kesadaran batin, kesadaran akan martabat dan tujuan kita yang emang udah melekat dari lahir. Melihat dunia bukan sebagai tempat buat ditaklukkan, tapi sebagai rumah sementara yang disediain buat kita nikmati, kita jaga, dan kita syukuri. Wah, itu perubahan yang fundamental banget. Nah, ini yang seru nih. Slide ini secara visual ngebandingin dua cara pandang yang kontras banget. Di satu sisi, ada sikap seorang tamu terhormat, mulia, bermartabat, dan penuh syukur. Di sisi lain, ada sikap seorang pengemis, selalu merunduk, nangis, dan minta-minta. Ini adalah pertarungan antara pola pikir berkelimpahan melawan pola pikir kekurangan. Oke, jadi kita udah paham nih soal posisi kita sebagai tamu terhormat. Sekarang kita geser ke bagian kedua dari kutipan ini, peringatan tentang serpihan dunia. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dan kenapa kita diwanti-wanti buat nggak menangisinya? Kutipan tadi kan bilang, jangan menangis demi serpihan dunia. Istilahnya puitis banget ya. Tapi sebenarnya apa sih artinya dalam hidup kita sehari-hari? Kenapa hal-hal ini tuh kelihatannya menarik banget sampai bisa bikin kita lupa sama status terhormat kita? Nah, sumber kita ini mengidentifikasi hal-hal yang sering banget kita kejar di dunia, kekayaan, kekuasaan, dan popularitas. Inilah yang disebut serpihan, sesuatu yang kelihatannya berkilau dan ngejanjiin kepuasan, tapi pada akhirnya ya cuma serpihan, nggak akan pernah utuh dan abadi. Dan ini dia poin kuncinya, semua itu cuma sementara. Bukan tujuan akhir kita. Waktu kita nangis atau terobsesi sama serpihan-serpihan ini, waktu kita ngerasa hancur karena nggak dapet, kita sebenarnya lagi merendahkan martabat kita sendiri. Kita bertindak seolah-olah kita lupa kalau kita ini tamu terhormat yang tujuannya jauh lebih besar dari sekedar ngumpulin serpihan. Jadi kita udah ngerti konsep tamu terhormat dan serpihan dunia. Terus gimana? Gimana cara kita nyatuin dua hal ini dalam tindakan nyata? Nah, ini bagian terpentingnya. Gimana cara kita belajar buat berdiri tegak dengan martabat, bahkan di tengah dunia yang penuh godaan? Ini bukan cuma omongan filosofi yang enak didengerin loh. Ini benar-benar panduan praktis buat hidup. Saat kita benar-benar punya sikap sebagai tamu terhormat, cara kita ngelihat sukses, gagal, dan tujuan hidup kita bakal berubah total. Dan slide ini, wah ngerangkumnya pas banget. Ada 3 sikap utama yang nunjukin kalau kita ini tamu terhormat. Pertama, penuh syukur sama apa yang ada, bukan malah meratapi yang nggak ada. Kedua, bijaksana dalam menggunakan waktu dan apapun yang kita punya. Dan yang ketiga, selalu berpandangan jauh ke depan. Sadar kalau hidup ini cuma bagian dari perjalanan yang jauh lebih besar. Nah, setelah kita ngebahas semua ini, yuk kita ambil waktu sebentar buat merenung. Mari kita tarik semua ide besar ini ke dalam diri kita sendiri dan coba lihat gimana ini bisa nyambung sama hidup kita masing-masing. Pada akhirnya, pesannya tuh simple tapi ngena banget. Kita ini tamu yang mulia, jadi ya bersikaplah layaknya tamu mulia. Menjalani hidup dengan kepala tegak, dengan kesadaran kalau nilai diri kita itu nggak bergantung pada serpihan dunia. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Apakah pesan tentang menjadi tamu terhormat ini nyambung dengan sesuatu yang lagi kamu hadapi sekarang? Coba ambil waktu sejenak buat mikirinnya. Semoga perenungan ini bisa membawa ketenangan ya. Makasih udah nyimak.